Sidang etik mantan Karopaminal Div Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan yang menjadi tersangka obstruction of justice atau menghalangi penyidikan dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat ditunda hingga pekan depan. Penundaan ini dilakukan lantaran saksi kunci sakit. Adapun saksi kunci tersebut adalah AKBP Arif Rahman Arifin yang juga tersangka obstruction of justice. AKBP Arif Rahman disebut sakit parah. Selain Brigjen Hendra Kurniawan, Komisi Kode Etik Polri juga akan menggelar sidang etik terhadap tersangka obstruction justice lainnya, yakni AKBP Arif Rahman Arifin dan AKP Irfan Widianto pada pekan depan. Untuk yang sisanya, baik obstruction of justice, ini akan digelar pelaksanaan sidangnya minggu depan, ya karena itu salah satu saksi kuncinya AKBP AR masih dalam kondisi sakit. Saudara, untuk mengetahui proses sidang etik Polri dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat, sudah terhubung jurnalis Kompas TV Putu Trisnanda. Putu, apa agenda sidang etik hari ini dan siapa yang akan menjalani sidang etik? Apa peran mereka? Ya, selamat siang atau selamat petang, Ivo dan juga saudara. Tadi informasi yang berhasil kami himpun berdasarkan pernyataan dari Kadif Humas Mabes Polri, juga dari pernyataan Kabag Penum Humas Mabes Polri, ada satu anggota Polri yang menjalani proses sidang etik pada siang hari ini, tepatnya dimulai pada jam atau pada pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat tadi. Memang sidangnya ini berjalan secara tertutup begitu, tidak diliput oleh media, dan kami juga masih menanti apa sebetulnya peran dan bentuk ketidakprofesionalan yang dilakukan oleh terduga pelanggar. Namanya ini jabatannya sebelum dipindahkan ke Yanma, ini menjabat sebagai Panit 2 Unit 3 DNA Ropaminal Div Propam Polri atas nama AKP Idam Fadilah. Jadi sampai dengan saat ini kita masih menanti, Ivo dan juga saudara, apa perannya dan kemudian apa saja yang dilakukan yang membuat Idam Fadilah ini tidak profesional. Karena sampai dengan saat ini kurang lebih tadi disampaikan ada 5 orang saksi yang nanti juga akan dihadirkan dalam proses persidangan, dan kami akan tunggu biasanya besok ketika sudah selesai seluruhnya prosesinya dan saksinya sudah jelas apa saja, nanti Polri juga akan menyampaikan kepada publik. Di satu sisi juga tadi Polri menyampaikan update terkait dengan sidang atas nama sidang Ibtu Yanuar Arifin. Ini juga merupakan salah satu anak buah dari Verdi Sambo yang sudah diputus sidangnya dan diberikan atau dijatuhi sanksi demosi turun jabatan selama 2 tahun dari terhitung dari penempatan Yanma. Dan kalau kita lihat juga ada beberapa peran yang dilakukan, termasuk diantaranya adalah berkaitan dengan upaya-upaya ketika melakukan interogasi kepada sejumlah saksi yang juga sudah menjadi tersangka saat ini dalam tindak pidana pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Kami masih menanti, biasanya besok pagi baru disampaikan, tapi tidak menutup kemungkinan juga jika sidang bisa selesai lebih cepat, maka akan disampaikan juga lebih cepat. Ivo. Ya, untuk sidang etik tersangka obstruction of justice, kapan rencananya akan digelar, Putu, dan siapa saja? Ya, kalau untuk tersangka obstruction of justice sampai dengan saat ini memang baru ada 4 orang yang disidangkan, dan juga 4 orang ini juga sudah disampaikan apa saja sanksi dan juga putusan dari komisi, tetapi memang baru 1 yang ingkrah karena kemarin upaya banding dari Irjen Verdi Sambo ini ditolak oleh Komisi Etik, sehingga putusan untuk kemudian menolak adanya PTDH atau pemberhentian secara tidak hormat ini ditolak oleh Polri, dan artinya sudah ingkrah, tidak ada lagi prosesi yang dilakukan dan sedang diproses oleh SDM Polri. Nah, untuk 3 orang lainnya ini masih proses karena nanti juga masih menunggu kapan sidang banding, meskipun memori dari banding ini sudah juga diterima oleh Kapolri dan juga sudah di ACC begitu untuk melakukan banding. Tetapi apakah diputus, diterima atau ditolak, ini masih jadi kewenangan sepenuhnya dari Komisi Etik. Sehingga kalau kita lihat dari jumlahnya yang ada 7, ini masih tersisa 3 orang lagi, ada Brigjen Hendra Kurniawan yang menjadi sorotan publik begitu, kemudian juga ada AKBP Arif Rahman Arifin dan juga ada AKP Irfan Widianto. Kalau melihat 3 orang ini memang tersangka yang juga menjadi saksi kunci adalah AKBP Arif Rahman Arifin ini yang sedang sakit saat ini dan juga disebut sakitnya parah, meskipun belum bisa disampaikan kepada publik apa jenis sakitnya, apakah harus dirawat inap, apakah harus dioperasi, itu yang belum disampaikan Polri dan juga informasinya belum diterima Polri.
tetapi karena tidak bisa hadir sehingga sidang dari 3 tersangka obstruction of justice ini tidak bisa dilanjutkan di sidang etik. Apa sebetulnya yang menjadi kunci dari kesaksian AKBP Arif Rahman termasuk juga untuk sidang dari Brigjen Hendra Kurniawan ini adalah berkaitan dengan CCTV karena menurut Brigjen Hendra Kurniawan atas perintah Sambo, Hendra ini hanya mengecek kemudian memerintahkan anak buahnya dan tidak pernah melihat CCTV, tidak pernah melihat decoder isinya apa. Nah, ini berbeda dengan pernyataan dari Arifin yang menyebut bahwa sebetulnya Hendra ini mendampingi ketika menyaksikan ada yang berbeda antara isi di dalam CCTV dengan pernyataan yang disampaikan oleh atasannya, mantan atasannya yakni Irjen Verdi Sambo. Nah, ini yang nantinya akan dikonfrontir, kemudian juga akan ada dihadirkan sejumlah saksi untuk mengetahui lebih lanjut dan juga menjadi bahan pertimbangan Komisi Etik apa sanksi yang paling tepat diberikan kepada 3 orang ini. Minggu depan rencananya kita harap kondisi kesehatan dari saksi kunci yang juga merupakan tersangka ini kembali pulih dan persidangan bisa segera dilakukan. Ivo. Berarti dari 7 tersisa 3, salah satunya Brigjen Hendra Kurniawan, saksi kunci kasus etiknya sedang sakit parah sehingga ditunda hingga pekan depan. Terima kasih banyak atas laporan Anda, Niputu Trisnanda. Selamat bertugas kembali.